channel Ayo Mengaji. Di channel ini kita akan saling berbagi ilmu dan belajar bersama-sama tentang Al-Quran. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinah ala qulubil muslimin wal mu'minin wa ja'ala ad-dayaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'usu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati, alhamdulillah, puja dan syukur kehadiran Allah. Kita berjumpa kembali dalam channel kami Mengaji dan Mengkaji. Dan pada malam hari ini tema yang kami ambil adalah musibah menumbuhkan rasa cinta. Kaum muslimin rahimakumullah, tak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah, atau kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan tak aman, dan sebagainya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah atau introspeksi. Apakah musibah yang diterima itu merupakan bentuk ujian, peringatan, atau yang lain, sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah alam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah. Maka sembahlah Allah. Artinya, di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut ada zat tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat bergantung, kembali, dan berserah diri. Bersamaan dengan datangnya tahun 2020, Indonesia mengalami berbagai musibah, mulai dari angin besar, banjir, tanah longsor, kecelakaan, dan lainnya. Yang perlu disikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada Yang Maha Memiliki, Allah Subhanahu wa taala. Bumi,
langit dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak mau menjadikannya seperti apa. Bahkan seandainya seluruhnya diluluh lantakkan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menjelaskan lafaz bima kasabat aidin nas, karena perbuatan tangan manusia, dengan arti minal ma'asi yang berarti karena maksiat. Artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit timbul karena ulah manusia, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma halal haram yang biasa kita dengar, seperti minuman keras, berjudi, atau sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan privat, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan, karena dengan merusak alam secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga akan terjadinya tanah longsor. Tanah longsor terjadi bisa jadi sebab adanya penebangan pohon secara brutal. Banjir datang karena dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai menyempit karena bangunan pemukiman. Area resapan air berkurang akibat kian meluasnya aspal dan beton dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan, baik kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan muhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bukan sebaliknya, saling menghujat, saling menyalahkan antar sesama, rakyat dengan pemerintahnya, atasan dengan bawahannya, dan sebagainya. Namun, benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan, agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman, dan tentram. Sebagaimana kisah Rabi'ah al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan, dengan dasar iman maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut. Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu mahabbah atau rasa cinta. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah yang artinya, tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya. Memang di kalangan ulama berbeda pendapat, apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Menurut Syekh Izzuddin bin Salam,
Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya, akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Namun dijelaskan berikutnya bahwa musibah adalah pelebur dosa, sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar, sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh seorang mukmin. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa apapun bentuknya musibah adalah sebuah cobaan dari Allah untuk makhluknya yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana menyikapinya, sabar atau justru ingkar. Dengan demikian, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpahnya. Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik untuk dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada hal kurang berkenan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.